Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Septiani dengan NIM 2021 070554 Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Metode Role Playing dan Media Video Interaktif dalam Pembelajaran Bahasa untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi pada Keterampilan Berbicara Siswa SDN 14 Sadia. Langsung saja, yang pertama pada bab 1 adalah latar belakang. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode role playing adalah metode penyuluhan berbentuk permainan gerak yang di dalamnya terdapat sistem tujuan dan juga melibatkan unsur keceriaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode role playing sangat efektif dalam meningkatkan keaktifan dan kerjasama siswa dibanding metode ceramah. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana pengaruh metode role playing dan pengaruh media video interaktif dalam pembelajaran bahasa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa pada keterampilan berbicara di SDN 14 Kota Bima. Selanjutnya, hipotesis penelitian HO sama dengan tidak ada pengaruh penggunaan metode role playing dan media video interaktif terhadap kemampuan komunikasi pada keterampilan berbicara siswa. Sedangkan HA sama dengan terdapat pengaruh penggunaan metode role playing dan media video interaktif terhadap kemampuan komunikasi pada keterampilan berbicara. Untuk penelitian yang relevan, ada beberapa penelitian yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad S. dan Sugihartini N. pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Metode Role Playing dan Media Video Interaktif terhadap Kemampuan Berbicara Siswa SD. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode role playing dan media video interaktif secara signifikan meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Siswa yang diajar dengan kedua metode ini menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dalam keterampilan berbicara dibandingkan dengan kelompok kontrol yang menggunakan metode konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dalam kelompok eksperimen mengalami peningkatan signifikan dalam keterampilan berbicara dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua. Di sini ada kajian teori. Pengertian metode role playing. Metode role playing atau bermain peran adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam memainkan peran tertentu dalam situasi yang telah ditentukan. Menurut Joy C. dan Weil 2000, role playing merupakan metode pembelajaran yang menggunakan simulasi peran untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan problem solving. Metode ini membantu siswa untuk memahami berbagai perspektif dan mengembangkan empati serta kemampuan komunikasi. Selanjutnya, karakteristik metode role playing. Yang pertama ada interaktif dan partisipatif. Yang kedua, simulasi situasi nyata. Ketiga, pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Keempat, fleksibilitas dalam pembelajaran. Kelima, mendorong kreativitas dan inovasi. Keenam, membangun kepercayaan diri. Ketujuh, pembelajaran kontekstual. 8, pengalaman belajar yang menyenangkan dan menarik. 9, evaluasi kinerja dan umpan balik. Yang selanjutnya adalah pengertian kemampuan komunikasi dalam berbicara. Kemampuan komunikasi dalam berbicara bagi siswa menunjuk pada kemampuan mereka dalam menyampaikan pesan secara efektif melalui lisan. Menurut Himes, kemampuan komunikasi tidak hanya pada penggunaan tata bahasa yang benar, tetapi juga tentang kemampuan untuk menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang sesuai. Hal ini mencakup pemahaman terhadap norma-norma sosial dan budaya dalam komunikasi. Sekarang kita memasuki bab ketiga, metode penelitian. Jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini akan menggunakan data numerik untuk mengukur peningkatan kemampuan komunikasi dalam berbicara siswa setelah menggunakan metode role playing dan media video interaktif. Pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis dan melihat hubungan sebab akibat dengan lebih struktur. Dalam penelitian ini dimulai dengan desain eksperimen, eksperimen murni atau true eksperimen. Dalam desain ini, siswa akan dibagi secara acak ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan metode role playing dan media video interaktif, sedangkan kelompok kontrol adalah siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan metode konvensional tanpa menggunakan metode role playing dan media video interaktif. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2023 sampai 2024 di ISDN 14 Kota Bima. Tempat penelitian dilakukan di ISDN 14 Sadia, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sadia, Kecamatan Kuda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dilaksanakan pada kelas 4 yang terdiri dari 2 kelas.
Yang selanjutnya adalah populasi dan sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SDN 14 Kota Bima yang berjumlah 36 siswa. Sedangkan sampel penelitian dalam penelitian ini yaitu berjumlah 36 peserta didik pada kelas 4 di SDN 14 Sadia tahun ajaran 2023 sampai 2024. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua metode. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan metode untuk pengumpulan data dengan memperhatikan kegiatan guru dan peserta didik selama proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan mencatatnya pada alat observasi. Yang kedua adalah tes. Tes adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan, keterampilan, atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seorang. Dalam penelitian ini digunakan tes berbicara untuk mengukur kemampuan komunikasi dalam keterampilan berbicara siswa kelas 4 SDN 14 saja. Tes tersebut dipilih karena dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif terkait dengan kemampuan berbicara siswa. Terakhir adalah analisis data. Yang pertama, uji normalitas data. Pengujian normalitas data dilaksanakan untuk menentukan apakah nilai pretest dan post-test terdistribusi secara normal. Metode yang digunakan adalah metode uji normalitas Kolmogorov dan Smirnov. Dipilih karena jumlah sampel yang terlibat kurang dari 100 peserta didik, yaitu sebanyak 36 peserta didik. Untuk memastikan hasil yang akurat dan mempermudah perhitungan, peneliti memanfaatkan aplikasi SPSS. Yang kedua ada uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan setelah melakukan uji normalitas. Tujuan dari pengajuan hipotesis adalah untuk menguji validitas suatu pernyataan secara statistik dan menentukan apakah dapat diterima atau ditolak berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode role playing dan media video interaktif terhadap kemampuan komunikasi dalam keterampilan berbicara siswa. Sekian presentasi seminar proposal saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.